Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Malam ini kita sudah masuk tanggal 29 Sya'ban. Kewajiban ulil amri pemimpin petang 29 Sya'ban, petang besok, mengirim saksi yang disumpah di pengadilan agama Mahkamah Syariah. Raja Saudi Arabia mengirim saksi yang akan menilik anak bulan ke gurun pasir. Raja Maroko Muhammad VI akan pergi mengutus utusan untuk melihat hilal besok sore. Tugasnya menengok anak bulan. Dan di Indonesia dipasang dari Pulau Sabang sampai Papua menara dengan alat teropong. Kalau di kota Pekanbaru, saya tak tahu sekarang, alatnya itu dipasang di depan Masjid Agung Ar-Rahman, gedung paling tinggi di atas. Harga teropongnya itu dulu dibeli 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak pucuk sawit. Bahkan di beberapa posting Facebook saya tengok, asal udah sampai tanggal 29 Sya'ban, mulailah orang memposting gambar. Kebetulan kawan saya beberapa tahun lalu posting, tulisnya di bawah, udah nampak gaji 13. Jadi ini anak-anak kita mesti dipahamkan bahwa ada urutan-urutannya. Tanggal 29 menengok anak bulan. Ada mahasiswa di UIN Suska Fakultas Syariah menulis skripsi, judulnya Tradisi Masyarakat Indragiri Hulu Menengok Anak Bulan. Tidak pakai teropong, tapi pakai kain tipis. Jadi kain tipis diarahkan ke atas, katanya bisa nampak. Nah, jadi apapun metode yang dipakai, itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau petang besok 29 Sya'ban nampak anak bulan, berarti hari Senin kita puasa. Kalau besok petang tak nampak anak bulan, berarti hari Senin 30 Sya'ban. Berarti 1 Ramadannya adalah hari Selasa. Dari penjelasan ini jelas? Apanya yang jelas? Kenapa Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa puasa hari Senin? Muhammadiyah hari Senin puasa kan? Kenapa bisa? Karena metode yang dipakai namanya hisab atau ilmu astronomi. Jadi perbedaannya begini. Kalau menurut Mabims itu Majelis Agama Islam, Majelis, A agama, I Islam. BIMS Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura. Baru disebut dia hilal kalau 2-3 derajat. Kalau penampakan anak bulannya itu 2-3 derajat, itu baru disebut dengan hilal. Tapi saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya,
yang ada di Muhammadiyah memakai metode tidak perlu 2 atau 3 derajat. 1 derajat pun 0,5 pun sudah dianggap sebagai hilal. Jadi Bapak Ibu mesti bisa menjelaskan. Kira-kira nanti kalau anak kemanakan bertanya bisa dijelaskan? Dari bunyinya tak yakin saya. Jadi walaupun metodenya berbeda, sebenarnya tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan ormas lain. Sebetulnya sepakat puasanya sama-sama tanggal 1 Ramadan. Jadi kalau ada orang nanti mengatakan kenapa terjadi perbedaan? Tak ada terjadi perbedaan. Muhammadiyah puasanya 1 Ramadan, ormas lain pun 1 Ramadan. Perbedaan metodologinya. Muhammadiyah menganggap 0,1, 0,5, 1 derajat itu sudah hilal. Sedangkan ormas lain menganggap baru dia hilal kalau 3 derajat. Jelas? Terserahlah jelas tak jelas, yang penting udah aku jelaskan. Saya kalau mengajar dulu di kampus biasanya saya jelaskan 3 kali. Sudah jelas? Belum Pak. Udah jelas? Belum Pak. Udah jelas? Belum Pak. 3 kali saya jelaskan. Saya bilang kalau udah 3 kali ku jelaskan tak juga kalian paham, 2 kemungkinan. Kalau tak aku keluar, kalian keluar. Karena kita tak bisa memaksakan pemahaman kita pada orang lain. Saya tak menyalahkan saudara saya di Muhammadiyah. Kalau saya katakan salah metode ini, Ustadz Adi Hidayat, sahabat saya, Pak Din Samsudin, senior kita, ini sahabat-sahabat kita. Jadi bagi yang melaksanakan puasa menurut metode Muhammadiyah, maka itu masuk dalam ijtihad. Bagi yang pakai 2 derajat, 3 derajat, itu pun ijtihad. Saling menghargai, saling menghormati. Kalau yang tanggal Senin puasa berkelahi dengan yang hari Selasa berkelahi, yang ketawa yang tak puasa. Ini nanti kalau udah dekat-dekat bulan puasa nih kan, banyaklah restoran-restoran hantu. Kakinya nampak, kepalanya tak nampak. Alhamdulillah Pak Iqbal, Pak Kapolda Riau mengeluarkan aturan tidak boleh ada tempat hiburan selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sesudah Ramadan pun nanti tak ada juga lagi insyaallah. Jangan tepuk tangan. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau sudah ditetapkan nanti nampak anak bulan, maka kita pun menunggu pengumuman berdasarkan penampakan anak bulan. Apakah mesti semua provinsi ini menengok anak bulan? Tidak. Walau biasanya untuk yang Sumatera ini jarang nampak karena kata dia berawan. Apalagi tempat kita berasap langit nih. Biasanya yang selalu nampak itu wilayah timur Indonesia. Berdasarkan saksi tersumpah yang sudah disebar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Saksinya itu mesti disumpah di pengadilan agama. Wallahi, tallahi, billahi. Dan matanya sudah diperiksa. Karena ada beberapa pernah orang mengaku menampak anak bulan. Kata dia, aku udah menengok anak bulan. Rupanya bulu matanya gugur. Bilangnya anak bulan. Anak bulan itu orang Melayu menyebut anak bulan. Namanya bulan sabit. Bulan sabit itu bahasa Arabnya hilal. Apa namanya? Hilal. Kalau bulannya bulan purnama, itu namanya Badar. Dua-duanya udah jadi nama orang Riau, Pak Hilal sama Pak Badar. Kemarin saya tausiah di Kalimantan, ada polisi yang mengawal saya. Pas saya tengok langsung saya rangkul, kami pun berfoto. Namanya Hilal. Insya Allah gambar itu nanti saya posting tanggal 29. Alhamdulillah, ini yang kalian cari-cari kemarin. Hilal. Jadi bagi ibu yang nama lakinya Pak Hilal, besok kalau bisa jangan kasih keluar, karena dia sedang diintai-intai orang, yang dicari. Nah, setelah pengumuman bahwa sudah nampak hilal tadi ditetapkan, maka malamnya kita pun datang berbondong-bondong melaksanakan sholat
sholat tarawih. Untuk di An-Nur ini dari sejak zaman dulu sampai hari kiamat, sholat tarawihnya adalah 20 rakaat mengikut Umar bin Khattab mengangkat imam namanya Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus panitia penyusun Quran, Ubay bin Ka'ab, maka dialah yang menjadi imamnya 20 rakaat. Nanti kalau ada orang yang bertanya, kenapa ini 20 rakaat? Mengikut yang dilaksanakan Umar bin Khattab berdasarkan beberapa riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di An-Nur ini ada juga yang setelah 8 rakaat dia balik menurut keyakinan masing-masing. Salat sunat ini tak usah berkelahi gara-gara ini. Karena yang tak sholat tarawih pun tak apa-apa, karena sholat sunat. Tapi biasanya kalau disuruh pilih antara 3, 8, 20 sama tak tarawih, aku pilih yang ketiga aja lah Pak Ustaz. Inilah kesempatan kita buat baik.